Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayatullah dengan NIM 240101110105 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus MPTI dengan judul Warga Negara dan Agama serta hubungannya dengan negara. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan nantinya itu ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah poin asas-asas kewarganegaraan, kemudian yang kedua ada pembahasan tentang cara memperoleh status kewarganegaraan atau biasa disebut dengan naturalisasi, kemudian yang ketiga ada sebab-sebab kehilangan status kewarganegaraan, dan yang terakhir ada cara memperoleh kembali status kewarganegaraan. Baik, untuk yang poin pertama yaitu asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Asas ini menjadi pedoman dalam menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara, baik itu sejak lahir maupun melalui proses naturalisasi. Adapun asas-asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ada beberapa asas. Yang pertama ada asas ius soli, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan menurut tempat di mana ia lahir. Misalkan seseorang yang lahir di negara yang menganut asas ius soli, maka orang tersebut otomatis akan menjadi warga negara di negara tempat kelahirannya tersebut. Kemudian yang kedua ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan menurut garis keturunan. Jadi kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh atau disesuaikan dengan warga negara orang tuanya. Kemudian selanjutnya ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi setiap orang itu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada asas kepentingan nasional, di mana asas ini itu menyatakan bahwa ketentuan kewarganegaraan itu mendahulukan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad menegakkan kedaulatan yang memiliki cita-cita. Kemudian yang selanjutnya ada asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemerintah ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam segala keadaan. Kemudian yang selanjutnya ada asas persamaan di muka hukum dan pemerintah, di mana asas ini itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu wajib diperlakukan sama, baik itu di depan umum, di depan hukum, maupun di depan pemerintahan. Kemudian selanjutnya ada asas kebenaran substansif, yaitu asas yang menyatakan bahwa prosedur kewarganegaraan itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus disertai dengan persyaratan permohonan yang substantif dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Untuk selanjutnya ada asas non-diskriminatif, yaitu asas yang berprinsip bahwa perlakuan dalam segala hal yang mempengaruhi warga negara itu tidak boleh dibedakan atas dasar ras, kelompok, etnis, atau jenis kelamin. Dan yang selanjutnya ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang berprinsip bahwa harus menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi setiap manusia, dan khususnya hak warga negara dalam segala hal yang mempengaruhi warga negara. Kemudian selanjutnya ini ada asas keterbukaan, yaitu asas yang berprinsip bahwa dalam segala hal yang menyangkut warga negara itu harus dilakukan secara terbuka, jadi tidak boleh dilakukan secara tertutup. Untuk selanjutnya ada asas publisitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu harus diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Tujuannya apa? Agar setiap orang itu dapat mengetahui orang tersebut sudah memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, untuk poin selanjutnya adalah cara memperoleh status kewarganegaraan atau naturalisasi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh status kewarganegaraan. Yang pertama, yaitu dia harus berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian selanjutnya adalah dia itu juga harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian dia juga harus sehat, baik sehat jasmani maupun rohaninya. Kemudian dia juga harus bisa berbahasa Indonesia dan memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dia tidak boleh memiliki catatan kriminal. Dan syarat selanjutnya itu dia juga harus bersedia melepaskan kewarganegaraan asal, jadi tidak boleh ganda.
Dan selanjutnya dia juga sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Dan yang terakhir adalah dia harus membayar biaya permohonan naturalisasi. Untuk selanjutnya prosedur atau cara-cara untuk naturalisasi atau memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, yaitu yang pertama adalah mengajukan permohonan tertulis ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang selanjutnya yaitu melampirkan dokumen seperti akte lahir, kemudian paspor, surat sehat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu verifikasi dan wawancara oleh pejabat imigrasi. Nah, petugas dari Kementerian Hukum dan HAM ini akan memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan wawancara terhadap pemohon. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa pemohon ini benar-benar memahami bahasa Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memiliki catatan kriminal sama sekali. Dan selanjutnya, jika permohonan tersebut disetujui, maka akan keluar keputusan presiden. Nah, setelah keluar, pemohon mengucapkan sumpah setia kepada NKRI. Kemudian untuk poin selanjutnya, pengucapan sumpah atau janji itu dilakukan di hadapan pejabat berwenang. Biasanya ini tuh di wilayah kantor Kemenhumkam. Nah, setelah sumpah itu diucapkan, barulah ia sah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Oh iya, untuk naturalisasi ini juga ada namanya atau jenis naturalisasi istimewa, yaitu naturalisasi yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia, misalnya atlet-atlet di bidang olahraga, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu sebab-sebab kehilangan status kewarganegaraan. Yang pertama adalah permintaan sendiri, di mana seseorang itu akan kehilangan status kewarganegaraan mereka jika mereka ini mengajukan permintaan untuk melepaskan kewarganegaraan tersebut. Hal ini itu biasanya dilakukan jika seseorang ini memiliki atau memilih untuk menjadi warga negara lain atau tidak lagi ingin menjadi warga negara asal mereka. Kemudian yang selanjutnya ada memiliki kewarganegaraan lain. Beberapa negara ini tidak mengizinkan warganya untuk memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, jika seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain, maka mereka harus rela untuk kehilangan kewarganegaraan asalnya. Selanjutnya adalah anak di bawah umur yang diangkat oleh orang asing. Dalam beberapa negara, anak di bawah umur dan diangkat oleh orang asing ini mungkin akan kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini dapat terjadi jika negara tersebut itu memiliki aturan yang mengatur kehilangan kewarganegaraan bagi anak-anak yang diangkat oleh orang asing. Untuk selanjutnya adalah menjadi tentara asing tanpa izin pemerintah. Jika ada seorang warga negara menjadi anggota pasukan militer negara asing tanpa izin dari pemerintah negara asalnya, maka mereka ini dapat kehilangan status kewarganegaraannya karena dianggap sebagai mengkhianati kewarganegaraan atau kepentingan negara asal. Kemudian yang selanjutnya adalah memasuki dinas atau jabatan negara asing dengan mengangkat sumpah atau janji. Nah, menduduki jabatan di bawah sumpah para institusi negara lain ini, tindakan-tindakan tersebut itu dipandang sebagai tindakan subordinasi dan melepaskan kesetiaan atau loyalitas pada negara asalnya, sehingga seketika itu yaitu dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya adalah mengikuti pemilu di negara lain atau memiliki paspor negara lain. Nah, jika seorang warga negara Indonesia ikut serta dalam pemilu di negara lain atau memiliki paspor negara asing, hal ini itu dapat menjadi alasan untuk kehilangan kewarganegaraan. Tindakan ini sering dipandang sebagai bukti bahwa orang tersebut itu telah memilih negara lain dan dengan demikian dapat mengurangi ikatan mereka dengan negara asal. Untuk selanjutnya adalah tinggal di negara lain selama kurang lebih 5 tahun atau lebih dari 5 tahun itu tanpa melapor ke perwakilan RI dan tidak menyatakan keinginannya tetap menjadi WNI. Nah, seseorang yang tinggal di luar negeri lebih dari 5 tahun tanpa melapor ke perwakilan RI, maka orang tersebut dinyatakan untuk sebelumnya orang tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini itu telah diatur oleh undang-undang yang mewajibkan WNI untuk menunjukkan niat mereka apakah mereka untuk hal ini diatur oleh undang-undang yang mewajibkan WNI untuk menunjukkan niat mereka untuk tetap menjadi warga negara Indonesia jika tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Dan yang poin terakhir adalah cara memperoleh kembali status kewarganegaraan.
Untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan di Indonesia, seseorang yang kehilangan kewarganegaraannya dapat mengikuti prosedur tertentu yang diatur oleh perundang-undangan negara. Adapun cara-cara untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan, yang pertama adalah mengajukan permohonan repatriasi, yaitu seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Permohonan ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat tinggal mereka. Kemudian selanjutnya adalah memenuhi syarat-syarat repatriasi, yaitu syarat-syaratnya itu yang pertama adalah individu tersebut itu harus merupakan orang yang sebelumnya pernah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, orang tersebut itu harus memiliki alasan yang sah untuk ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah proses repatriasi ini umumnya tidak dapat dilakukan secara otomatis. Jadi individu yang mengajukan permohonan ini perlu menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Kemudian selanjutnya adalah proses permohonan repatriasi harus melalui pemeriksaan administratif dan evaluasi dari pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa orang tersebut itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah proses evaluasi dari pemerintah. Nah, setelah permohonan dan evaluasi tersebut selesai, keputusan akhir mengenai pengembalian status warganegaraan ini akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jika permohonan tersebut disetujui, maka individu tersebut akan memperoleh kembali kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendapatkan surat keputusan repatriasi. Nah, setelah diterbitkan oleh Presiden, individu yang memperoleh kembali kewarganegaraannya akan diberikan surat keputusan repatriasi yang menyatakan bahwa mereka telah kembali menjadi warga negara Indonesia. Setelah itu mereka baru dapat mengurus dokumen identitas seperti kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Dan untuk yang terakhir kalinya, yaitu penyelesaian administratif, yaitu setelah memperoleh keputusan tadi, individu tersebut perlu melakukan beberapa prosedur administratif seperti memperbarui dokumen identitasnya, misalkan KTP, paspor, di kantor perwakilan Indonesia atau di instansi pemerintah yang berwenang di dalam negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.